Shalom teman-teman, gimana kabarnya nih? Tentunya dahsyat dan luar biasa ya. Nah, di tengah pandemi ini, saya percaya dan saya yakin api semangat teman-teman nggak akan padam dan terus menyala ya. Nah, kami juga mau mengingatkan kalau hari Sabtu akan ada hobi di YouTube GKSI. Pantengin terus ya acara kami supaya nggak ketinggalan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku Hai teman-teman, saat ini kita ada di sesi berbagi cerita. Nah, cerita kali ini adalah dimana sahabat-sahabat kita ini akan membagikan bagaimana perjalanan mereka bersama Tuhan, dimana mereka mengandalkan iman mereka dan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam pergumulan hidup mereka. Jadi saat ini kita akan dengarkan sama-sama, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, kalau dari saya pribadi sih, kalau bicara tentang iman, yang bisa saya saksikan tuh ya ketika saya sedang membuat izin apotek, itu ya benar-benar saya minta pertolongan Tuhan banget gitu loh teman-teman. Jadi kan Tuhan juga sudah memberikan tempat yang terbaik, Tuhan sudah memberikan harga yang terbaik, bahkan interior yang terbaik. Tapi ketika masuk ke perizinan tuh begitu sulit juga ternyata saya ngedapetin izin, dan prosesnya juga begitu panjang gitu teman-teman. Beda ketika saya bekerja waktu di salah satu kota di Jawa Timur, ternyata di Bali ini lebih panjang satu step ketimbang yang di Jawa Timur itu. Ya di situ saya juga, Tuhan kok bisa sih di sini lebih panjang dan lebih ribet daripada di tempat yang sebelumnya. Padahal sebenarnya flownya tuh alurnya juga sama aja sebenarnya, cuma yaitu dia lebih panjang satu langkah karena ada untuk pemeliharaan lingkungan kalau nggak salah, SPPL, izin SPPL itu. Ya ketika saya masuk ke Puspom, saya tanya-tanya, ya emang harus ada izin SPPL itu baru bisa melanjutkan ke izin apotek. Ya udahlah, dari situ saya mulai coba bikin kayak datanya, dia minta data-data apa ya saya berikan semua ke Puspom, ke bagian dinas lingkungan hidup. Dan setelah saya ngasih formnya itu juga nunggunya itu saya kira sebentar, cuma ya paling lama 1 minggu gitu kan. Ternyata sampai 2 minggu pun nggak dikabar-kabarin juga. Ketika saya tanya lagi, ya maaf dek, ini belum selesai diperiksanya karena banyak tugas yang harus kita kerjain juga banyak, nggak cuma tempatnya adik aja. Ya udahlah, di situ saya nunggu lagi. Ya, saya cuma berdoa, Tuhan kok nggak selesai sih, Tuhan kapan sih selesainya? Cuma bisa merenung kayak gitu aja sih. Kadang cuma nyalain, Tuhan kapan sih, tapi nggak, ya gimana ya, kayak belum lihat hasilnya gitu loh. Sampai suatu saat saya pergi ke Semarang, di hari itu ada dorongan yang kuat kayak kamu harus pergi ke gereja. Ya di situ pendetanya juga kebetulan pendeta dari luar, dari Malang. Di situ saya menangkap satu kisah yang luar biasa yang saya pegang sampai hari ini.
Dimana kisahnya mungkin teman-teman semua juga sudah tahu gitu loh, kisahnya tentang sudah sering kita dengar juga, sudah sering dikhotbahkan juga tentang wanita yang 12 tahun pendarahan. Jadi kan kita tahu kan, wanita yang sudah pendarahan 12 tahun, dia cuma punya iman, asal ku jamah saja jumbai-jumbanya, aku pasti sembuh. Seorang wanita yang najis ini, dia berani menerobos kerumunan orang-orang untuk bisa menjamah jumbai-jumbai Tuhan itu, jumbai-jumbainya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, dia bisa sembuh gitu loh. Dan di situ saya menarik kesimpulan bahwa luar biasa iman yang dimiliki oleh wanita ini. Dia sudah mempraktekkan iman yang tertulis di dalam Alkitab kan juga ada tertulis iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi setelah dari Semarang, saya cuma berdoa, Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu, aku akan melakukan apa yang aku bisa, sisanya aku berikan kepadamu Tuhan. Aku percaya Kau pasti membantu aku Tuhan. Dan sampai esoknya saya tanya lagi orang DLHK-nya, Pak, bagaimana Pak untuk SPPL Apotek Berkat Sehat, apakah sudah bisa diambil atau masih ada revisi? Oh, ini masih ada revisi lagi sedikit, apa bisa saya revisinya di tempat Pak, jadi biar bisa saya langsung masukkan? Oh bisa, nanti saya kasih flash disk aja, nanti yang saya tandai langsung diperbaiki aja di saat itu juga, langsung berikan ke saya. Mungkin 2-3 hari lagi sudah bisa selesai surat izinnya. Ya di situ saya bersyukur banget gitu loh, ketika saya sudah berdoa, ya udah Tuhan, aku serahkan semuanya, dan aku melakukan suatu tindakan cuma coba menghubungi kembali. Ternyata ya Tuhan sudah memberikan mujizat gitu loh, sampai dikeluarin surat izin SPPL-nya. Kemudian beralih ke lanjut lagi stepnya ke surat izin apotek. Ya benar-benar Tuhan selalu menyertai saya ketika ada orang dinas datang untuk sidak apotek pertama kali, itu juga Tuhan benar-benar menolong saya gitu. Saya cuma berdoa, Tuhan, hari ini orang dinas akan datang untuk sidak, tapi aku percaya semuanya sudah Kau sediakan bagi aku, kan gitu kan. Cuma saya berdoa cuma gitu aja sih. Dan akhirnya benar Tuhan menyertai gitu loh. Orang dinas itu nggak sampai mengobok-ngobok apotek, saya minta surat ini mana, saya minta proposal SOP yang ini mana, SOP itu mana. Jadi dia cuma, ada nggak sih etalase, ada nggak sih lemari obat, ada nggak sih tabung pemadam, ada tempat tunggu pasien, ada tempat konseling apa nggak. Jadi ya saya sangat bersyukur di situ bahwa Tuhan tuh sangat-sangat menyertai saya gitu. Jadi ketika saya lagi down juga, saya cuma ingat kisah itu jadi yang saya pegang. Gitu sih teman-teman kalau dari saya. Terima kasih. Oke, ya itu tadi dari kesaksiannya Kak Michael ya, sangat luar biasa ketika dia berusaha untuk membuka suatu usaha dan Tuhan menyatakan penyertaannya di dalam setiap usaha yang Kak Michael lakukan. Nah, kali ini, saat ini kita akan mendengarkan dari sahabat kita Aldi bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Ya. Terima kasih. Kalau saya pribadi, kalau bicara soal iman, saya dari dulu itu punya cita-cita sekolah itu jangan sampai di swasta, kalau bisa di negeri. Nah, dari SD di negeri, di SMP, oke, saya mengalami suatu kegagalan. Saya mendapatkan sekolah swasta, tapi saya tidak berhenti di situ. Saya berdoa Tuhan supaya saya bisa sekolah selanjutnya SMK, bisa sekolah di negeri supaya biaya orang tua juga kan nggak terlalu mahal. Saya mulai sejak dari SMK itu, puji Tuhan SMK saya di negeri, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu bukan karena kehebatan saya pribadi, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menjawab setiap doa saya, sehingga saya boleh masuk di sekolah yang saya ingini. Terlepas dari situ, kuliah, karena beberapa hari yang lalu ada pendaftaran online, dan puji Tuhannya doa saya lagi dan lagi dijawab Tuhan. Saya dapat jalur SNMPTN, jalur undangan, dan saya sangat bersyukur sama Tuhan dengan rancangan Tuhan. Tuhan begitu baik, dan saya agak takjub sama Tuhan itu. Hasilnya beberapa bulan yang lalu saya dapat
di universitas yang saya inginkan, dan saya lagi bersyukur sama Tuhan. Itu bukan kuat gagah saya bisa mendapatkan itu semua, karena itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi saya bersyukur lagi karena iman saya yang tetap teguh, karena saya mengingat banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan terhadap diri saya. Segala cita-cita saya boleh Tuhan wujudkan dengan rancangan Dia yang tidak bisa saya pikirkan, yang tidak bisa masuk di logika saya. Kembali ke iman, memang saya khawatir, tapi iman yang teguh yang saya punya, iman yang tetap teguh ini, kekhawatiran ini tetap ada, tapi tidak bisa menguasai diri saya, karena saya tahu Tuhan pasti menolong saya dan Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walaupun dunia meninggalkan saya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu perjuangan iman yang saya alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sangat luar biasa ya. Apa yang Aldi tidak pernah bayangkan Tuhan sediakan, diterima di fakultas yang sangat dia inginkan. Sangat luar biasa. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Kak Alvin bagaimana Tuhan akan menyertai atau Tuhan telah menyertai hidupnya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, nama saya Alvin. Kehidupan saya sehari-hari kan kerja dan ya kadang melayani Tuhan. Tetapi yang kebanyakannya dalam keseharian kan bekerja. Ya, dalam lingkungan kerja saya kan punya tanggung jawab yang cukup besar, yang punya bawahan, punya anak buah, bisa dibilang seperti itu. Nah itu bagi saya itu bukan hal yang mudah, tidak mudah, tidak gampang. Tapi ya puji Tuhan selama ini sudah mungkin kurang lebih 2 atau 3 tahun selama saya bekerja ini, ya ada masa-masa di mana saya itu merasa tidak mampu, tidak kuat dalam menjalani pekerjaan saya. Tapi Tuhan tidak membiarkan saya itu jatuh sampai tergeletak. Tuhan masih mengulurkan tangannya kepada saya, dan saya pun meminta Tuhan tolong berikan saya kekuatan, Tuhan tolong berikan saya kemampuan buat saya menjadi lebih kuat lagi, dimampukan dalam menjalankan pekerjaan saya. Saya tidak meminta kemudahan untuk apa yang saya hadapi ini, tapi ya itu, saya minta Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Meskipun hari-hari itu pasti kadang tidak mulus, hari-hari yang saya jalani itu dalam pekerjaan itu tidak selalu baik-baik saja, tapi ya puji Tuhan sampai hari ini, sampai saat ini saya dibuat bertahan oleh Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan dalam berbagai hal dalam pekerjaan saya. Nah itu disitulah saya tahu, sadar, dan puji Tuhan sampai saat ini pun saya terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itu selalu berada bersama saya. Tinggal sayanya saja yang maukah saya mencari Dia, maukah kita mencari Tuhan ketika kita dalam kesusahan, ketika kita mengalami sesuatu.
maukah kita mencari Tuhan sebagai penolong kita. Jadi dalam perjuangan iman ini, ya iman saya sampai saat ini itu dibentuk bahwa yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun tidak akan menolak kita yang meminta pertolongan kepada Dia. Mungkin itu aja sih yang saya bisa saksikan kepada teman-teman di sini maupun di rumah. Ya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, sangat luar biasa ya. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga pertolongan yang dari Tuhan yang kita butuhkan. Sangat luar biasa apa yang sudah dialami oleh Kak Alvin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana Kak Yosep berjalan bersama dengan Tuhan. Well, shalom teman-teman. Shalom. Ya, damai sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mau bersaksi sedikit tentang keimanan. Jadi untuk saya pribadi, saya merasakan sekali kenapa kita butuh iman. Artinya kenapa kita harus ikut dengan Tuhan, beriman dengan Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Di saat ini, khususnya saat seperti ini, kita lagi terdampak sama corona ya, pandemi. Jadi saya yang pribadi bekerja di dunia pariwisata, itu sangat berasa sekali. Sangat berasa bahwasanya kalau kita bilang ini cobaan dari Tuhan, wah terlalu membesar-besarkan. Jadi kesannya itu inilah saat dimana teguran dari Tuhan bahwasanya ayo kuatkan imanmu, berjalanlah sama aku gitu lah. Tuhan seperti itu. Jadi di pandemi ini yang saya bilang sebelumnya, saya bekerja di pariwisata itu berasa karena tamu sudah tidak ada semua, tamu sudah pada balik ke negara mereka masing-masing, dan kita nggak mungkiri bahwasanya kita manusia juga membutuhkan uang. Jadi di saat seperti ini kita tidak ada uang, itu kayak kekhawatiran atau sejenis kayak ketakutan bahwasanya kita bisa nggak hidup sih sampai ke depannya, karena kita tidak megang uang sama sekali. Di situ tuh rasa ketakutan yang sangat besar yang saya alami. Jadi saya berpikir bahwasanya saya bisa nggak sih ngelewatin bulan ini aja, karena sama sekali di hotel sudah nggak ada tamu, pemasukan sudah nggak ada. Lantas dari pihak owner, bagaimana caranya mereka mau menggaji karyawan-karyawan ini? Apakah mereka akan PHK atau bagaimana? Juga kita nggak tahu. Yang saya minta dari doa-doa saya ke Tuhan, saya cuma minta biarkan saya tetap bekerja, walaupun saya libur tidak dibayar atau UL kita kenal. Jadi biarkan saya tetap bekerja, tapi saya masih mendapatkan beberapa ratus ribu lah dari hasil saya bekerja. Yang penting saya bisa untuk hidup lah dulu gitu. Itu aja yang terus saya gini. Terus sampai ada di masa dimana dikeluarkannya sejenis kayak apa sih saya bilang, kayak ada peraturan dari HRD bahwasanya kita yang masih belum berkeluarga itu mau dirumahkan. Wah, di situ saya tambah kayak, aduh, gimana ya ini hidup saya ini gimana nanti ke depannya gitu. Karena saya juga nggak mau repotin orang-orang di rumah, walaupun mereka orang tua saya, tapi saya juga masih berpikiran bahwasanya ya saya punya kebutuhan lain juga daripada itu gitu. Jadi rasanya agak gimana gitu. Dan balik lagi, datang lagi ke Tuhan. Tuhan, ada keputusan seperti ini, biar kehendakmu yang jadi gimana. Nah itu sudah dalam kondisi pasrah sekali, artinya ya sudah kerja ya udah gitu loh. Artinya nggak mau tahu dah ada duit apa enggak nanti gimana. Nah selagi saya terus berkomunikasi sama Tuhan, saya terus berusaha juga ya, karena kita kan berdoa sambil berusaha juga. Saya berusaha, akhirnya ada jalan lain. Jalan lainnya itu saya masuk ke marketingnya. Nah, nanti di marketing itu saya bekerja di desainnya, sama saya bekerja untuk sellingnya. Di situ tetap saya digaji, tapi hanya
saat saya bekerja, artinya saat saya selling atau saya bikin desainnya, itu baru saya dibayar gitu. Wah, terima kasih sekali gitu, maksudnya terima kasih Tuhan, berarti saya masih bisa melewati pandemi inilah gitu. Jadi Tuhan itu nggak pernah lewat begitu aja. Tuhan itu pasti dengar kok. Tuhan pasti dengar apa sih yang dimau sama anak-anaknya. Bahkan sampai dia meminta, pasti langsung dikasihlah jalan keluar apapun itu. Teman-teman, kita sudah berada di sesi akhir acara kita, dan ini saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita dengarkan dari pengalaman sahabat-sahabat kita yang tadi. Ya, memang dalam kehidupan kita itu pasti banyak pergumulan, dan pergumulan yang kita hadapin itu pun memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Nah, di sana kita harus mengandalkan iman kepada Tuhan. Nah, saya mengambil firman Tuhan yang sangat mendukung situasi kita saat ini adalah tertulis di Lukas 1 ayat 37, bunyinya seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan juga dari sahabat-sahabat kita, mereka melihat itu sulit, bukan berarti tidak mungkin terjadi. Nah, untuk meresponi firman ini, saya ada 3 poin yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama yaitu percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena hanya dengan percaya dan berimanlah kita akan melihat kemustahilan itu dinyatakan. Poin yang kedua adalah tetap hidup di dalam pengharapan. Karena ketika kita sudah kehilangan pengharapan, kita tidak mengharapkan apa-apa, kita tidak akan melihat apa-apa juga. Tapi ketika kita masih berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan yang terbaik buat kita. Kemudian kita juga harus tahu bahwa sesuatu yang kita harapkan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita, dan kita juga tahu pasti waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, poin yang ketiga adalah tetap bertekun di dalam doa. Kenapa? Karena hanya dengan berdoa kita membangun komunikasi dengan Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan begitu juga Tuhan menyatakan apa yang ingin Dia nyatakan kepada kita. Nah, seperti yang Kakak Yosef sampaikan tadi, di masa pandemi ini, iman kita harus tetap dibangun, kita bangun hubungan dengan Tuhan, tetap bertekun di dalam doa, tetap mengandalkan Tuhan, sebab kita mau melihat kemustahilan itu berubah menjadi nyata. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali. Shalom. Jadi buat teman-teman, apa yang teman-teman ingini, apa yang teman-teman sudah imani, coba lakukan tindakan kecil apa yang bisa teman-teman lakukan. Nanti Tuhan akan pasti bantu sisanya. Ya, buat teman-teman yang ada di manapun nonton acara ini, tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Jangan biarkan iman kita itu goyah, jangan biarkan iman kita itu lemah. Bahwa ya kita juga, bagaimana kita menguatkan iman kita gitu. Dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, dan sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu, ya bagaimana kita bisa membangun iman kita? Jadi ya, apa yang bisa kita lakukan saat ini yaitu kita mulai baca firman, kita tahu apa janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ya kita pasti percaya. Dengan demikian iman kita pun pasti otomatis terbangun gitu. Jadi teman-teman di sana percaya, imani bahwasanya apa yang kau ingini, doa, minta sama Tuhan, nanti Tuhan pasti kasih jalan. Entah melalui orang lain atau melalui lingkunganmu, pasti Dia akan memberikan jalan. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi, di pandemi ini tolong semuanya percaya sama pemerintah, jadi tetap di rumah, stay safe, ya semua sehat lah. Amin. Amin.
please jangan beranjak dulu ya. Nah, bagaimana perjuangan iman yang pernah teman-teman alami? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan nanti komen yang paling menarik akan mendapatkan giveaway dari kami. Kami tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Beranjak namun kasih setiamu